iterasi di backpropagation itu menggunakan fungsi sigmoid. Jadi fungsi sigmoid fungsinya seperti ini ya, fungsi limit ya sebenarnya. Jadi seperti biner, sebenarnya sama seperti biner, cuma fungsi sigmoid itu memiliki nilai di antara 0 dan 1. Jadi nilai bandwidth-nya lebar. Kalau biner kan hanya yes or no ya, 0 atau 1, no or yes. Tapi kalau sigmoid biner itu nilainya ada range-nya antara 0 hingga 1. Terus ini untuk prosesnya ya, jadi cara kerjanya, fase pertama yaitu propagasi maju yang sudah kita contohkan tadi ya, yang sudah Mas Ivan sama siapa tadi yang sudah mencoba menghitung untuk propagasi maju. Nah, propagasi mundur ini adalah selisih output dengan target. Jadi proses untuk mencari selisih output dan target itu kita sebut propagasi mundur atau feedback. Proses feedback. Nah, perubahan bobot berarti kalau ada selisih antara output dan target, maka bobotnya diubah. Seperti itu. Nah, jadi fase 1, 2, 3 ini akan terus-terusan berulang hingga memenuhi iterasi yang sudah kita tentukan di program. Jadi contoh 1000 ya berarti 1000 kali iterasi. Atau bisa juga menggunakan inginkan di bawah 0,1 seumpama, maka dia akan terus iterasi hingga output dan targetnya selisihnya di bawah 0,1. Nah, ini algoritmanya ya. Jadi mulai inisialisasi bobot awal, terus tahap perlambatan maju atau forward propagation, ceknya sesuai, maksudnya errornya kecil ya sesuai toleransi, maka dia langsung diakhiri. Tapi jika tidak, masih besar errornya, maka dia langsung perambatan balik, terus perubahan bobot terus-terusan, habis itu cek error lagi. Jika cek errornya belum sesuai, masih besar, maka dia masuk lagi ke forward propagation. Tapi kalau sudah errornya sudah kecil, maka dia selesai. Seperti ini prosesnya. Nah, algoritma lengkapnya ini untuk matematisnya ya, ini saya skip. Kita langsung ke program. Nah, di sini sudah saya kirimkan programnya. Oke, di sini sudah saya kasih contoh program ya. Nanti kalian pelajari di mana ada 2 program yang saya jadikan, ada 1 program yang saya jadikan 2 tab. Jadi di sini sudah saya jelaskan ya sedikit ya langkah-langkah percobaan listing program ANN. Jadi ini sebenarnya saya mau mensimulasikan ini ya permasalahan perkiraan cuaca, di mana tabel kriteria ada unsur data input. Jadi data input di sini kan nilainya beraneka ragam ya. Ini saya linearisasi, jadi saya atau disebut juga normalisasi ya, di mana nilai di bawah 150 saya anggap min 1, nilai 150 sampai 200 saya anggap 0, dan di atas 200 saya anggap 1. Ini untuk memudahkan penulisan program saja, karena 150 ini besar ya angkanya ya, iterasinya juga lebih lama. Nah, ini saya jadikan nilai min 1, 0, 1, dan seterusnya. Nah, keadaan cuacanya 0,25, 0,5, 0,75, dan 1. Sehingga data training atau data set, ya kita sebut data set itu data input, itu nanti datanya seperti ini, arah angin, min 1, 0, 1, 1. Ini setelah hasil normalisasi ya. Terus langkah-langkah percobaan. Yang pertama listing program backpropagation-nya. Jadi kita inisialisasi parameter itu apa saja. Yang pertama inputnya. Inputnya nanti kan ada 4 ya. Arah angin, suhu, kelembapan, dan tekanan udara. Input neuronnya ada 4, saya tulis 4. Jumlah hidden ini bebas, saya tulis 15. Outputnya 1. Kenapa 1? Karena kita hanya mengklasifikasi, bukan mengklasifikasi, kita pada sekali percobaan itu hanya mencari 1 buah target. Jadi cerah, berawan, hujan, hujan lebat.
Terus ini perhitungan bobot dari input ke hidden, ini perhitungan bobot dari hidden ke output gitu ya. Terus iterasinya 10.000, lambda ini kecepatan prosesnya 0,4, jumlah datanya 4, dan inisialisasi parameter dalam bentuk metrik. Metrik ini saya sebenarnya nulis nih, metrik tabel di atas ini ya. Jadi targetnya saya tuliskan, dan ini proses iterasinya, ini saya yakin kalian sudah bisa ya. Ini sebenarnya cuma looping for saja. Nah, selanjutnya simpan listing tersebut di folder ya, folder yang sama dengan listing test data. Jadi sebenarnya yang tadi itu main programnya, dan yang selanjutnya ini adalah untuk ngetes data. Ngetes data itu maksudnya apa ya? Berarti kalau ada kondisi tertentu, kita masukkan nilai, coba ini ya satu seumpama, maka keluar outputnya seperti apa, data hasil percobaannya seperti apa. Jadi nanti silahkan dicoba untuk program ini. Ini sudah saya kasih di grup WA ya. Caranya ya sudah running Backpro. Kita cari errornya seberapa. Ini karena 10.000 kali iterasi ya. Jadi lama. Ini sepertinya untuk PSO saya kasih saja ya. Materinya enggak saya jelaskan. Karena sepertinya segini saja sudah pusing. Nah, ini grafik yang ditampilkan itu adalah grafik error ya. Yang bagus itu ketika dia nilai grafiknya itu semakin lama semakin turun. Ini kan ada yang naik ya, ini nggak boleh. Jadi kalian harus merubah-rubah. Oh, nggak muncul. Sebentar. Dari tadi muncul apa, Mas? Ini yang muncul. JST. Ini muncul. Muncul. Oke, ini tadi sudah saya kasih programnya di WA ya. Jadi setelah saya running keluar grafik error. Nah, ini grafik errornya kan nilainya agak naik. Seharusnya yang benar itu semakin lama semakin turun. Nah, ini bisa kalian tuning nilai hiddennya sama nilai iterasinya ya. Nanti dicoba di rumah. Untuk materinya sementara sampai situ. Minggu depan kalian siap minggu depan UAS? Atau UASnya ikut jadwal aja ya? Enggak siap, Bu. Enggak siap. Enggak siap, Bu. Berarti UASnya ikut jadwal UAS saja gitu, khusus 3C. 2 minggu lagi ya. Berarti minggu depan kita pra-UAS ya. Pra-UAS untuk teori. Sama review ini lagi, praktikumnya lagi ya. Kita langsung ke Selasa aja, jam segini untuk teori praktikumnya. Terus 2 minggu lagi UAS teori. Jadi 1 minggu tuh kalian UAS teori sama UAS praktikum, nggak apa-apa.
2 minggu lagi. Masa Natalan kalian mau UAS praktikum? Apa Jumatnya UAS praktikum, terus UAS teorinya kayaknya Selasa, SKJ itu atau Rabu UASnya. Halo, tolong ditentukan. Nanti rundingan sama teman. Iya Bu, rundingan dulu Bu. Rundingan dulu, saya dikasih tanggal UAS praktikum ya. Kalau UAS teori fix ikut jadwal UAS prodi ya. Iya Bu. Iya Bu. Baik Bu, siap Bu. Sampai sini, apa bisa kita akhiri? Sakit Bu. Sakit ya, silakan tanya-tanya di grup. Kalau masih pusing, yang pasti pusing semua pegangan kepala ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.